Bagaimana e-learning mengubah hidup kita? Pada zaman yang serba elektronik seperti saat ini, pastinya kita sudah tidak asing dengan istilah e-learning. E-learning merupakan model pembelajaran yang banyak digunakan berbagai kalangan pada saat ini. Tapi, apa sih itu e-learning? E-learning atau electronic learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan media elektronik yang terhubung terhadap internet. E-learning memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Layaknya kegiatan online lainnya, jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam melakukan kegiatan. Setelah mendengar penjelasan mengenai e-learning, apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Jika kalian seumuran dengan saya, maka yang terlintas dalam benak kalian adalah model pembelajaran e-learning ini sangat banyak digunakan pada saat masa pandemi COVID-19, di mana sebelum pandemi, kebanyakan dari kita masih menjalani masa sekolah yang tidak bergantung pada media elektronik. Tetapi, setelah COVID-19 mulai menyebar di Indonesia, semua hal tersebut berubah. Sekolah-sekolah di Indonesia dipaksa untuk bergantung pada media elektronik, dengan e-learning menjadi pemegang kunci pembelajaran di Indonesia. Dengan banyaknya pelajar yang menjalankan e-learning, tentu menjadi pertanyaan, apakah dampak atau pengaruh e-learning pada pembelajaran yang ada di Indonesia? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kemdikbudristek pada tahun 2021, tingkat kehadiran pelajar, partisipasi, dan keaktifan pelajar menurun rata-rata sebanyak 10% secara keseluruhan. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa e-learning tidak memberikan performa yang cukup baik untuk menggantikan pembelajaran secara masif di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena sulitnya akses e-learning bagi siswa maupun guru. E-learning secara teori menawarkan hal yang luar biasa untuk perkembangan belajar manusia, tetapi terbukti saat itu tidak memberikan dampak yang baik. Saat ini e-learning masih banyak digunakan di banyak tempat, akan tetapi hanya sebagai penunjang dalam pembelajaran. Kenapa model pembelajaran ini tetap digunakan padahal COVID sudah berakhir? Dan bagaimana cara pembelajaran ini mengubah cara kita dalam belajar? Meskipun dalam dunia pendidikan, e-learning belum dapat menggantikan pembelajaran konvensional sepenuhnya, namun e-learning mengubah banyak cara kita dalam belajar. Salah satunya adalah fleksibilitas. Dalam pembelajaran seperti ini, menjadikan sekolah sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Dalam sekolah, siswa dituntut untuk mengikuti aturan, waktu, maupun capaian yang harus diselesaikan oleh siswa. E-learning melakukan sebaliknya. Dalam e-learning ditawarkan kepada siswa untuk belajar secara mandiri tanpa adanya tekanan. Siswa pun dibebaskan untuk belajar apapun yang tersedia secara elektronik, bahkan dapat menjadi guru dengan menjadi pengajar dalam media online. Kebebasan tersebut menjadikan siswa lebih rela dalam belajar dan mengajar sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. E-learning menjadikan siswa sebagai subjek yang mencari ilmu, tidak sebagai mesin yang dipaksa untuk menelan ilmu yang belum tentu dia inginkan. Pembelajaran e-learning cenderung fokus pada praktik dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu cenderung lebih diminati daripada sekolah yang lebih menekan teori dan konsep. Dengan banyaknya ilmu berdasarkan praktek, lebih mudah untuk membandingkan ilmu mana yang akan lebih disukai oleh siswa tersebut. Selain itu, banyaknya konten-konten pendidikan yang tersebar di internet dapat menguatkan akar e-learning yang ada di dunia. Konten-konten ini dapat diakses melalui YouTube, Twitter, Facebook, maupun Instagram. E-learning memang telah mengubah banyak cara belajar kita, tetapi semua itu memerlukan pasak yang kuat untuk menopangnya. E-learning membutuhkan infrastruktur yang sangat memadai agar dapat diakses dengan optimal oleh banyak pelajar yang ada di Indonesia. Perubahan yang telah diberikan oleh e-learning memiliki dampak yang besar bagi perkembangan umat manusia, tapi tentu perlu pengawasan agar ilmu yang diberikan bukanlah hal yang negatif sehingga para pelajar tentu akan dapat belajar dengan lebih optimal. Ada beberapa hal yang dapat dikembangkan dari e-learning. Yang pertama adalah menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Menggunakan kecerdasan buatan untuk personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari individu peserta didik itu sendiri. Kemudian, penggunaan pembelajaran mesin untuk menganalisis data pembelajaran dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pelajar. Yang kedua adalah menggunakan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Penggunaan VR dan AR menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih imersif dan praktis.
simulasi VR untuk pelatihan keterampilan praktis atau eksplorasi ruang yang tidak dapat diakses secara fisik namun dapat diakses secara online dengan menggunakan VR. Yang ketiga adalah melakukan pengembangan e-learning berbasis game atau yang disebut gamification. Peningkatan penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik sehingga peserta didik dapat melakukan pembelajaran yang lebih interaktif. Integrasi mekanisme permainan dapat berupa poin, medali, kompetisi, dan meningkatkan partisipasi peserta didik dalam melakukan pembelajaran yang interaktif. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai cara e-learning mengubah hidup kita?